Saya hormati Wan Pria Wilujeng Sumbing. Saya hormati para kesepuhan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT dan Bapak RW. Dan yang saya hormati juga saya banggakan seluruh masyarakat Desa Lame. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap wajah dalam acara mungkin syukuran penanaman pohon madu, di mana pada hari Sabtu alhamdulillah telah tertanam ciri atau simbol dari Desa Lame sendiri, yaitu telah ditanami di alun-alun pohon madu. Para kesepuhan hadirin saya sadari, mereka akan berumur masuk dengan anak, mudah-mudahan ini jantan anuan ibadah membawa orang sadaya. Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah, wa ala salatu wassalamu ala Sayyidina wa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahtar. Yang kami hormati Pak Guru Desa Lame, pakai bahasa Indonesia aja karena dari Cirebon malah justru jangan-jangan nggak tahu bahasa Sunda sama sekali, tahunya cuma iya eta. Saya akan memulai dari kisah bagaimana nama Majalengka sebetulnya ada jauh sebelum Majalengka di sini ada. Jadi Majalengka itu sudah populer dulu namanya Majalengka, tapi itu adalah nama lain atau nama asli dari kerajaan Majapahit. Nama aslinya malah Majalengka. Lalu ada nggak hubungannya Majapahit dengan Majalengka? Nggak ada. Kalau dihubungkan bisa nggak? Bisa. Persoalannya adalah apakah teman-teman mau untuk mencari hal itu? Lalu kemudian kalau yang diceritakan selama ini, yang kecamatan kita duduki hari ini adalah Lewi Munding, yang diceritakan dulu kan persoalan berantem gitu tuh. Namanya sejarah itu ceritanya soal berantem, Pak. Baik itu berantem antar keluarga, berantem antar kampung, ataupun berantem antar kerajaan. Dan kerajaan di tanah kita itu bukan gambaran Indonesia yang selama ini segede ini. Cirebon itu juga sudah kerajaan. Raja Galung itu kerajaan. Palimanan atau daerah di Palimanan itu juga kerajaan. Wonogiri namanya. Jadi kalau kita mau ke Cirebon kota hari ini itu udah beda kerajaan, sudah menggunakan paspor dulu. Dari sini ke Talaga Manggung, Talaga itu kerajaan. Bahkan jauh sebelumnya ada kerajaan namanya Kerajaan Dua Kalapa. Di daerah Banten ke atas ke sana ada daerah namanya Kalapa II hari ini. Geser ke utara ada Kerajaan Manokrawa. Geser ke sebelah timur ada Kerajaan Surantaka. Geser ke timur lagi ada Kerajaan Singapura. Singapura itu yang sekarang kota Cirebon itu. Geser ke sini agak ke Gunung Jati, itu dulu Kerajaan Singapura. Geser lagi ada Kerajaan Indraprahasta, itu daerah Sumber dan sekitarnya. Ke timur lagi ada Kerajaan Japura. Semuanya kerajaan. Terus apakah kemudian kita semua ini dulunya adalah para penerus para keturunan kerajaan? Pasti. Buktinya adanya kita hari ini karena ada orang terdahulu. Kalau bahasa Siliwangi itu apa namanya? Hananguni, Hana. Nah, kalau kisah dalam wayang, kalau misalnya masyarakat umum ingin mengetahui wayang, itu kadang-kadang bahasanya
Sama nggak sih dengan bahasa yang kita ucapkan hari ini? Kadang-kadang lebih tinggi. Mengapa? Karena kisah dalam wayang biasanya disesuaikan dengan sastra. Sastra, orang dulu menyebut sahastra. Sahastra adalah ajaran. Jadi semua sari-sari dalam kitab suci diajarkan kepada masyarakat, diajarkan kepada para muda-mudi, itu disebut sahastra. Yang belajar sastra disebut sahastri. Yang ikut gurunya disebut cantrik. Makanya cantrik dengan sahastri jadi satu, menjadilah santri. Nah, ini tidak jauh dari hari santri ini kan. Santri adalah orang yang belajar ilmu ajaran dan ikut gurunya. Tempatnya disebut pasantrian atau pesantren. Nah, sebelum itu dulu, sebelum ada pasantrian, orang belajarnya itu dari gunung ke gunung, dari universitas ke universitas. Dulu setiap gunung adalah universitas karena penunggunya adalah para resi, para ulama kalau sekarang kita menyebutnya. Belajar di resi ini nanti dapat gelar, belajar dari resi itu dapat gelar. Tempat-tempat karesian itu menjadi tempat-tempat yang untuk memperdalam keilmuan ajaran dan sampai kepada kanuragan. Meragakan diri, raganya diolah, makanya sekarang disebutnya olahraga. Seninya dulu yang dipelajari, baru bela diri. Nanti setelah bela diri bisa mengamankan seluruh kawasan, disebut bela negara. Nah, konsep dalam sejarah, konsep dalam kerajaan bermula dari situ. Nah, kalau ngomongin tadi ada Majalengka dengan Majapahit. Majalengka sejarahnya memang belum terbuka semuanya. Sampai-sampai ada Kirata Siloka yang menganggap bahwa Majalengka asal kata dari Majaelangka. Itu berarti orang Cirebon yang ngomong begitu. Karena yang disebut langka nggak ada, itu artinya orang Cirebon. Yang lain beda. Daya, apalagi kalau orang yang menyebut langka itu hanya orang Cirebon. Makanya berarti yang menceritakan bahwa Majalengka asal kata dari Majaelangka itu orang Cirebon. Bermula dari mana? Hilangnya Nyi Rambut Kasih. Nah, ini banyak juga yang salah menyebut menjadi salah dengar. Itu pun masih boleh. Nyi Ambet Kasih. Ada yang menyebut Nyi Rambut Kasih, termasuk yang Prabu Boros Ngora. Padahal Buni Sora tidak terlalu mengeluarkan suaranya secara vokal sebagaimana politisi hari ini yang menyatakan ini dan lain sebagainya, tapi Buni Sora dengan suara yang ada di dalam bicara dengan hati, dia mengeluarkan konsep kadatuan. Nah, kadatuan, karatuan. Ini dulu kita itu hidup dengan masyarakat ini dulu terkonsep dengan konsep Sunda. Sunda itu bukan etnis, bukan bahasa. Sunda adalah peradaban. Sunda itu artinya keluarga yang suci. Su itu suci, Sunda itu keluarga yang suci. Mengapa disebut keluarga yang suci? Keluarga yang diridhoi oleh Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah turun-temurunnya dari darah Nabi. Kok bisa? Emang ada Nabi yang masuk ke Nusantara? Kira-kira ada nggak, Bu, Pak? Ada. Karena tidak mungkin satu umat tidak dikirimkan seorang. Bagaimana mengenal Allah kalau tidak dikirimkan? Buktinya apa? Zamannya kita tarik ke atas. Sebelum zaman kiamat Nabi Nuh. Sudah pernah dengar soal kiamat Nabi Nuh? Padahal kita semua selalu mendengar hal itu. Namun kita tidak tahu bahwa yang diceritakan itu adalah kiamat Nabi Nuh.
Kalau dalam Jawa menyebutnya gunung liwang liwung, bumi gonjang ganjing langit laut. Itu biasanya dimulai dari sebelum dalang mau menceritakan soal wayang. Padahal kalau itu dibahasa Arabkan, coba Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Loh, kok kayak ayat? Iya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Sunda tidak terdengar seperti ayat. Lalu mengapa diajarkannya menggunakan bahasa lokal? Ya, dulu Nabi datang ke sini zaman belum kiamat. Kiamat Nabi Nuh, sebelum ada banjir setinggi gunung yang membuat perahu besar terbalik, kemudian lama perahu terbalik itu berubah menjadi gunung. Ada ceritanya di Sunda. Namanya Tangkuban Parahu. Dimulai ceritanya dari situ karena kita memulainya dari cerita zaman Nabi Nuh. Karena orang-orang yang dibawa oleh Nabi Nuh kemudian merasa terlindungi dan terselamatkan oleh Nabi Nuh, maka orang-orang tersebut berterima kasih kepada Nabi Nuh. Makanya orang Sunda kalau berterima kasih menyebutnya Nuhun. Nah, lalu kemudian dari mana kita bisa mengenal bahwa kita itu ajarannya adalah warisan Nabi? Dulu sebelum Islam masuk ke sini, di sini masih Pajajaran, di sini masih Raja Galuh, di sini masih Talaga Manggung, di sini masih Dua Kalapa, di Cirebon masih Singapura, di Cirebon masih ada Indraprahasta. Ajarannya apa? Padahal bahasa, kalau kita menyebutnya bahasa yang digunakannya tidak jauh dari bahasa Sunda yang kita kenal Sunda sebagai bahasa. Ajarannya siapa? Ajaran tentang keesaan Allah, tentang keesaan Tuhan. Buktinya apa? Mereka menyebut Gusti Allah atau menyebut Allah dengan sebutan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal adalah Zat yang Maha Satu, Tauhid. Maka itu jelas ajarannya Gusti Allah. Tauhid Sang Hyang Tunggal. Ciri-cirinya adalah Sang Hyang Taya, dari bahasa Sunda Sang Hyang Daya. Tidak bisa dilihat dengan mata, tan kena kinayah apa atau mukhalafatul hawadisi. Laisa kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa disamakan dengan apapun, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa disamakan dengan apapun yang terlihat oleh mata. Makanya disebut Sang Hyang Taya Daya. Maka agamanya disebut Kapidayaan atau Kapitayan. Sebelum Hindu Buddha masuk ke Nusantara. Pun bahkan yang masuk ke Nusantara, Hindu dan Buddha itu hanya dianut oleh orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Konsepnya bagaimana kalau di dalam Kapitayan itu? Konsep Kapitayan itu hampir mirip dengan Islam yang hari ini kita tahu. Jadi Sang Hyang Tunggal itu karena Sang Hyang Taya tidak bisa diwujudkan, tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dipikirkan, maka untuk dapat kita mengemban peribadahan agar kita beribadah, maka ada istilah-istilah yang ada hubungannya dengan Kapitayan itu. Kapitayan itu Sang Hyang Taya itu dengan menyebut Taya atau Ta atau To atau Tu yang berhubungan dengan Tuhan. Ada Tu-nya, berarti itu ada unsur dengan ketuhanan. Yang bicara soal baik misalnya Sang Hyang Widiwase itu Tuhan. Kalau Sang Hyang Manikmaya itu hantu. Yang ke kanan disebut Tuhan, yang ke kiri disebut hantu. Nah, orang yang ingin mendalami ilmu
agama, ilmu sahastra itu harus mempelajari ilmu kadatuan. Ada datu, meletakkan dirinya, meletakkan Tuhan ke dalam dirinya. Orang Ibrani menyebut Allah itu dengan sebutan Eli. Orang Islam menyebutnya dengan Allah. Orang Yahudi dulu menyebutnya dengan Elohim. Bahkan ada yang Wahuwahu Allahu Yahweh, ada Elohim, ada Eli. Nah dulu dalam Ibrani menyebutnya Eli, meletakkan Allah ke dalam dirinya, makanya disebut Eli Ingsun. Makanya orang yang ingat kepada Tuhan disebutnya Eli. Eli itu artinya Allah. Untuk mengingat itu harus belajar mendalami di dalam sanggar pamujan ing Gusti, sanggar sebuah tempat untuk memuja Sang Hyang. Memuja Sang Hyang dulu namanya, disebut menyembah Sang Hyang atau sembahyang. Belum ada kata sholat dong, masih sembah yang menyembah Sang Hyang. Sanggar pamujan ing Gusti kemudian berubah setelah Islam masuk diganti menjadi langgar. Orang Sunda menyebutnya tajuk. Tajuk itu apa? Tajuk itu bentuk segitiga kali dua. Bentuknya kayak gitu. Tajuk. Kalau dengan dua digeser maka berubah menjadi joglo. Makanya rumah joglo itu mirip tempat ibadahnya orang Yahudi hari ini, namanya sinagog. Hampir sama. Nah, itu disebut datu, orang yang mengetahui tentang ketuhanan, orang yang mengetahui tentang ilmu suci, orang yang mengetahui tentang peribadatan disebut datu. Makanya punya rumah yang di atasnya joglo disebut kadatuan atau kedaton. Setelah jadi kedaton, kemudian beranak pinak punya cacah-cacah, maka dia diangkat menjadi kuku atau ratu. Rumahnya diperbesar, maka kemudian disebut karatuan atau keraton. Nah, yang hari ini kalau Bapak Ibu bisa datang ke Cirebon bisa melihat keraton itu tempatnya ratu. Ratuan. Hari ini yang dikenal ratu itu buat perempuan, padahal ratu itu bukan penyebutan untuk perempuan. Siapa yang memiliki ilmu kadatuan dan bisa sampai pada titik tertentu, dia akan diangkat menjadi ratu. Nah, ilmu kita pada saat membicarakan soal ketuhanan ada konsep pi. Kalau di dalam matematika itu pi itu apa? Ada anak-anak SMA itu atau yang kuliah jurusan matematika. Pi itu 22/7 atau 3,14. Ilmu kita dulu sudah menghitung soal persoalan itu karena itu rumus jari-jari. Di tengah ada titik, kemudian terbagi ada 4. Ada yang menyebutnya sedulur papat, kelima pancer itu dan lain sebagainya. Itu padahal konsep mandala atau konsep cakra. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang tadi di atas kanan namanya Tuhan, kalau ke kiri disebut hantu. Yang ke atas disebut piandel atau kepercayaan, kalau ke bawah disebut pitutur, kalau ke kanan disebut piala, kalau ke kiri disebut pidana. Ajarannya disebut piwulang. Semua ada konsep pi. Lalu yang tadi unsur tu, ada semua orang yang ada di dunia ini ada energi yang terhubung dengan Tuhan, maka perwujudan energi itu disematkan kepada hal-hal yang bernama tu. Contoh batu. Batu itu punya energi. Orang dulu kan selain ngomong itu batu itu punya energi, ada yang bacan, ada yang apa lagi, ampal, ada yang apa lagi, jambu, yang apa lagi, ametis,
combong, kecubung, virus dan lain sebagainya. Itu punya energi. Dulu orang yang kemarin-kemarin ini nggak pada percaya kalau itu ada energinya. Tapi kenapa ada orang menyatakan batu baterai ada energinya kok percaya? Itu batu juga, tapi ada energinya, tapi percaya. Kenapa? Karena ada rasa yang sudah tersambung. Orang dulu bisa komunikasi dari jarak jauh, kita tidak percaya. Masa ada orang bisa ngobrol dari jarak jauh, dari sini ngobrol dengan yang di Amerika, nggak percaya. Tapi setelah ada sebuah ilmu yang membuat hal itu menjadi wujud, sesuatu yang gaib tadinya, yang sesuatu yang tayak tadi diwujudkan dalam bentuk baru percaya. Oh, ternyata ada alat yang menghubungkan dari sini ke Amerika, namanya handphone. Itu buatan empu siapa? Empu Xiaomi, empu Samsung, empu ini. Iya, mereka nggak percaya kalau keris itu punya energi. Mereka percayanya Samsung. Kok bisa? Iya, karena kita tidak dipelajari dengan konsep ketuhanan sampai ke kedalaman.